Marshall terus bertanya dengan sangat gembira, "Nona Suteja, bolehkah saya bertanya kepada dermawan Anda apa lagi yang dia katakan?" "Tidak ada lagi." Linda menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Dia tahu bahwa Tuan ingin memverifikasi masalah ini, jadi bisa dianggap sebagai solusi dari keraguan Tuan." "Apakah Tuan puas sekarang?" Marshall berkata dengan emosi, "Keluarga Polen tidak punya teman, dan saya bahkan berbicara omong kosong di pelelangan, tapi bukannya menyalahkan saya, dia malah menyelamatkan nyawa lebih dari selusin anggota keluarga Polen saya dan nyawa teman saya Duncan. Aku tidak bisa membayarnya selamanya." Linda berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan, jangan khawatir tentang itu. Tetapi jika Anda melakukan perbuatan baik, jangan khawatir tentang masa depan Anda. Anda pasti diselamatkan karena Anda layak diselamatkan." Marshall menangkupkan tinjunya dengan hormat, "Nona Suteja, jika Anda punya kesempatan, tolong sampaikan terima kasih keluarga Polen kepadanya. Selain itu, ada hal lain yang ingin dimintai tolong oleh keluarga Polen, dan saya ingin meminta Nona Suteja untuk menyampaikannya atas nama kami. Jika dia setuju, keluarga Polen bersedia memberikan setengah dari harta keluarga." Linda berkata, "Tuan, beritahu aku." Marshall berkata, "Keluarga Polen memiliki seorang keponakan yang telah hilang selama 20 tahun. Namanya Tama Renza. Dia berusia 28 tahun dan merupakan putra satu-satunya dari saudara perempuan saya, Sarah, dan saudara ipar laki-laki Cahya Renza. Kami telah mencarinya selama 20 tahun dan tidak dapat menemukannya. Dan begitu kamu menemukan Tama, keluarga Polen pasti akan memberikan setengah dari harta keluarga." Linda tercengang. Dia tidak menyangka bahwa keluarga Polen bahkan akan memberikan setengah dari harta mereka untuk menemukan Tama. Namun, bagi Marshall dan keluarga Polen secara keseluruhan, membuat janji seperti itu tidak sia-sia begitu saja. Sebelum Marshall datang, keluarga Polen sudah membicarakannya di pertemuan keluarga. Dilihat dari situasi keluarga Polen, jika Black Mamba masih mempertahankan keluarga Polen, maka keluarga Polen akan aman untuk saat ini. Tapi itu akan hancur di masa depan. Lagi pula, kekuatan kedua belah pihak memiliki perbedaan yang sangat besar, dan sebuah keluarga tidak memiliki peluang untuk menang. Di mata keluarga Polen, orang yang paling mungkin menyelamatkan keluarga Polen dari kehancuran adalah dermawan misterius yang menyelamatkan lebih dari selusin anggota keluarga Polen di New York hari itu. Selama dapat dipastikan bahwa dermawan adalah pemilik pil peremajaan, tidak hanya akan ada jaminan kuat untuk krisis keluarga, tetapi bahkan penyakit lelaki tua itu mungkin memiliki peluang besar untuk disembuhkan sepenuhnya. Kalau begitu, orang ini adalah kunci kelangsungan hidup seluruh keluarga Polen. Dan dia sendiri memiliki kekuatan yang besar. Jika dia bersedia membantu dan mencari tahu keberadaan Tama, sama sekali tidak akan menjadi masalah. Oleh karena itu, jika menjamin keselamatan dan memiliki kesempatan untuk membuat orang tua itu benar-benar sembuh, jika dia juga dapat menemukan Tama, itu akan membunuh 3 burung dengan 1 batu untuk keluarga Polen. Lalu bagaimana jika mereka menyerahkan setengah dari asetnya? Setelah beberapa saat, Linda pulih dari keterkejutannya, dan berkata, "Karena Tuan Polen berkata demikian, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mencari kesempatan untuk menyampaikannya kepadanya." Marshall berdiri, mengepalkan tinjunya, dan berkata, "Terima kasih, Nona Suteja. Nona Suteja, ada satu hal lagi, aku ingin meminta bantuanmu." Linda berkata, "Beritahu saya, Tuan, jika saya bisa melakukannya, saya pasti akan membantu." Marshall berkata dengan serius, "Saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda, Nona Suteja. Keluarga Polen telah memutuskan bahwa mereka akan tinggal di Jakarta untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, keluarga Polen saat ini berencana untuk mendirikan pusat bisnis baru di Jakarta." Saat itu,
Lebih dari separuh bisnis keluarga Polen akan berasal dari Amerika Serikat yang dipindahkan ke Jakarta. Namun, proses ini akan memakan waktu setidaknya beberapa tahun untuk terwujud secara bertahap. Tahap pertama adalah mendapatkan lahan yang cukup luas di Jakarta dan berinvestasi membangun pusat perkantoran yang tidak kurang dari ukuran kantor pusat Apple di California. Total anggaran investasi tidak kurang dari 8 miliar dolar AS. Saya mendengar bahwa Suteja Group memiliki kekuatan yang kuat di Jakarta dan memiliki pengalaman dalam pengembangan real estate komersial. Jika Nona Suteja tidak menyukainya, tolong minta Suteja Group untuk mengimplementasikan proyek keluarga Polen ini. 8 miliar dolar? Linda berseru dengan sangat terkejut. Tuan, investasi berskala besar seperti itu tidak pernah terdengar dalam sejarah Jakarta. Proyek real estate komersial terbesar yang dilakukan oleh Suteja Group sejauh ini. Termasuk gedung pencakar langit, beberapa gedung pavilion, dan pusat perbelanjaan besar. Total biayanya hanya 500 juta dolar AS. Apalagi proyek 8 miliar dolar AS, Suteja Group bahkan tidak bisa memikirkannya. Proyek real estate komersial bernilai miliaran dolar, belum lagi Linda yang mencengangkan, hampir langka bahkan jika Anda melihat dunia. Total biaya pembangunan Burj Khalifa di Dubai hanya 1,5 miliar dolar AS, dan biaya keseluruhan lebih dari 5 miliar dolar AS tampaknya hanya untuk gedung kantor pusat Apple. Untuk keluarga Polen, meski kekuatannya secara keseluruhan tidak sebaik keluarga Rothschild atau keluarga kerajaan Saudi, aset aslinya masih sedikit lebih baik dari Apple. 8 miliar dolar AS digunakan untuk berinvestasi di real estate komersial di Jakarta, yang cukup untuk membangun kota kecil. Untuk keluarga Polen, meski seluruh markas keluarga Polen dipindahkan ke sini, itu tidak akan menghabiskan banyak uang sama sekali. Namun, sebelum Marshall datang, keluarga Polen sudah mencapai kesepakatan bahwa Linda memiliki hubungan dekat dengan pemilik pil peremajaan. Mereka harus membuat proyek senilai 2 atau 3 miliar dolar untuk bekerja sama dengan keluarga Suteja untuk menunjukkan sikap mereka. Dan 2 atau 3 miliar dolar hanyalah basis. Keluarga Polen juga telah memutuskan sejak lama jika bisa dikonfirmasi dari Linda bahwa pemilik pil itu, apakah orang yang sama dengan penyelamat keluarga Polen, kemudian mereka akan lebih menunjukkan ketulusan mereka kepada Linda. 8 miliar dolar AS, meskipun tidak bisa dikatakan setetes air untuk keluarga Polen, itu memang tidak relevan. Lagi pula, 8 miliar dolar AS adalah investasi, bukan pemborosan uang. Dengan investasi sebesar 8 miliar dolar AS, di luar biaya pembelian tanah, setidaknya masih ada 6 miliar dolar AS. Jika semua pekerjaan pengembangan diserahkan kepada Suteja Group, laba bersih Suteja Group akan menjadi sekitar 1 miliar dolar AS, yang sudah sangat mengesankan dalam hal keuntungan. Untuk Suteja Group, keuntungan 1 miliar dolar AS masih menempati urutan kedua. Yang paling penting adalah begitu berita bekerja sama dengan sebuah keluarga di Amerika Serikat untuk membangun proyek real estate komersial senilai 8 miliar dolar AS dirilis, itu pasti akan membuat Suteja Group terkenal, dan bahkan mungkin mengantarkan nilai pasar Suteja Group yang meroket. Meskipun Tama sudah memberi isyarat kepada Linda sebelumnya, dan memberitahunya bahwa keluarga Polen akan menunjukkan ketulusan yang cukup padanya, dia tidak pernah membayangkan bahwa keluarga Polen akan menjanjikannya proyek sebesar itu begitu dia membuka mulut. Marshall melihat Linda kaget, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Mengetahui bahwa ketulusannya sudah cukup, maka dia berkata dengan serius, "Nona Suteja, Suteja Group telah lama berkecimpung dalam pengembangan real estate komersial. Saya yakin Anda pasti akan memahami hal itu dalam proyek pengembangan real estate, terlepas dari apakah investasi itu besar atau kecil, proses operasi sebenarnya tidak jauh berbeda." Sejak Suteja Group telah mengelola proyek senilai 500 juta dolar AS, 8 miliar dolar AS pasti bukan masalah.
Linda kembali sadar dan mau tidak mau bertanya, "Tuan, lagi pula, Jakarta hanyalah kota tingkat kedua, atau kota tingkat pertama yang baru. Berinvestasi 8 miliar dolar AS dalam real estate komersial di sini, bukankah risikonya terlalu besar?" Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.